Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurwardani SPDM Home, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas modul 1.2, koneksi antar materi dengan refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah memperkuat atau mempertajam pemikiran bahwa pembelajaran di sekolah harus berpusat pada murid, sehingga sebagai pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi muridnya, serta menyadari bahwa setiap individu telah memiliki nilai, hanya saja tidak konsisten dilakukan sehingga nilai yang ada pada diri terlihat tidak nyata. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 menitikpoinkan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan, walaupun masih samar, maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai berpihak pada murid sebagai bukti nyata dari konsep berhamba kepada murid, yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Peran menonjol dengan mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolahnya agar murid mereka sadar bahwa sebagai murid saat ini mereka adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang baru belajar tentang arti pendidikan secara hakikat. Karena selama ini saya kadang memiliki sifat egois sebagai seorang guru ketika siswa saya tidak mendengar saat pembelajaran. Padahal, sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan setiap murid, menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga ada pembelajaran. Nah, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan itu suatu hal yang dipaksakan. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan suatu hal yang disesuaikan dengan alam dan zamannya agar seimbang, sehingga terciptalah proses pembelajaran yang nyaman, bahagia, dan merdeka. Yang keempat, penerapan ke depan ataupun rencana. Jadi, hal konkret namun sederhana dan sudah rutin saya lakukan dalam menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berpihak atau berhamba pada murid adalah di setiap hari mendisiplinkan diri untuk senantiasa datang sekolah di awal waktu, untuk menyapa murid-murid, memberikan senyuman dan candaan kepada murid-murid di pagi hari, sehingga mereka merasa bahwa guru saya sedang happy, menyambut saya, mengajarkan saya dengan bahagia. Jadi tidak ada rasa sungkan dari mereka. Jadi mereka akan nyaman menerima pembelajaran ketimbang mereka berhadapan dengan guru yang misalnya dalam tanda kutip manyun atau tidak memberikan senyum. Selain itu, menjadikan murid sebagai sahabat dan teman curhat. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid mulai dari berdoa, menyapa, bertanya, dan berkarya. Mengajak murid untuk mendekatkan diri padanya melalui kegiatan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan berzikir dan berdoa. Jadi bukan hanya akademik, tapi lebih ke penanaman karakter terhadap murid. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.